Kembali lagi di Dewan Pundit Indonesia di hari Rabu, Coach Justin, Rizal Palevi, Rizal Palevi dan juga Firzi Idris menemani kalian semua. Setelah tadi kalian juga bisa lihat di episode bagaimana analisa tentang hasil-hasil tadi malam dan juga prediksi hasil pertandingan nanti malam. Ini juga kita akan bahas tentang keran dari air yang terus mengalir dari Arsenal ya, yang semakin senang kayaknya cetak gol ke gawang lawan dengan skor yang fantastis. Sepertinya seakan-akan selain Porto ini kok tim lain tidak ada yang bisa nyetop keran golnya, Koci. Ya, gue bilang untuk khusus buat kamera itu ya, khusus buat fans Arsenal, nggak usah sotoy. Tapi kita belum dapat apa-apa. Kita menikmati pertandingan aja, masih ada 11 pertandingan, jadi enjoy the moment aja. Emang udah banyak fans Arsenal yang mulai overconfidence? Pasti ada lah, nggak banyak tapi pasti ada. Kenapa lu sampai bilang begitu? Kenapa lu nggak tetap apa ya? Ya namanya lagi menang begini, enjoy the momentnya tuh dengan yakin gitu loh. Ya karena kita sudah melihat tahun lalu seperti apa. Dan tapi jelas ada progres dibanding tahun lalu. Jadi untuk menjadi juara itu nggak harus yang terbaik, nggak harus cetak banyak gol, tapi yang paling konsisten. Setuju gua. Nah Liverpool itu berkali-kali main jelek, 1-0, but they win the game. They win the game. Nah Arsenal bukan berarti nggak bisa, mereka harus membuktikan. Gue bilang bisa, dalam arti prestasi akan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Itu gue yakin. Cuman apakah cukup untuk membuat juara? Belum tahu. Nggak tahu. Maka dari itu nggak usah terlalu semua. Nikmati aja. Dan gue menikmati every match dari Arsenal, gue nikmati. Kecuali Barca gue nggak menikmati. Tapi kalau Arsenal gue menikmati. Ya itu udah berulang kali juga lu bilang. Lu udah malas nonton. Nggak, karena kemarin ada yang ngomong. Apa? Katanya nggak nonton. Tapi nggak. Iya katanya nggak nonton. Di DP nggak nonton match Arsenal. Ini orang, lu budak atau tolol, gue bilang. Bukan yang dia bilang katanya nggak percaya data. Nggak. Katanya harus nonton. Tapi katanya lu ternyata nggak nonton Barcelona. Berarti lu lihatnya dari data juga dong gitu. Enggak, gue nggak nilai Barcelona sama sekali. Kemarin nggak ya? Enggak. Berarti emang kacau lu. Karena gue nggak nonton, gue nggak bisa menilai dong. Ya, jadi lu akui bahwa karena lu nggak nonton. Ya, kan gue selalu bilang kalau gue nggak nonton, gue bilang. Kalau gue nonton, gue bilang. Enggak, ini lain lagi. Ini dibilang, katanya nggak mau nonton Arsenal. Yang tolol. Gue bilang, gue nggak mau nonton Barca karena udah boring game. Ya. Kalau Arsenal beda ya. Ini Beda. lagi enjoy-enjoynya lu, Yes. menikmati momentumnya ya. Iya. Apakah ini juga bagian dari lagi-lagi ya Sheffield Wednesday, Sheffield United Wednesday gitu. jadul Mesti banget mah. ya. Si Paulo ini Di ya. Canio. Siapa? Paulo Di Canio dulu yang dorong wasit Alcock. Ya akhir ini Sheffield peringkat paling di bawah gitu. Atau Iya. memang lagi nggak ada obat aja nih Arsenal? Ya dua-duanya sih, tapi kalau tim lo menit 16 harus ganti pemain, si Oliver Norwood kan diganti menit 16 sama Sheffield United. Itu artinya udah something wrong, yang udah mereka damage limitation sejak menit 16, bahkan menit 30 itu udah seharusnya bisa 6-0, udah bisa lebih dengan performance mereka yang sekarang. Arsenal ini kita harus ingat, ini tim yang sejak pergantian tahun nyetak 31 gol dan hanya kebobolan 3. Mereka mecahin banyak rekor, misalnya tim kasta atas pertama yang mencetak 5 atau lebih gol dalam 3 laga tandang beruntun sejak September 61. Terus tim pertama di Keluarin. 4 kasta teratas sepak bola Inggris yang pernah memenangkan 3 laga tandang beruntun dengan selisih 5 gol atau lebih. Apalagi? Udah. Oh, udah. Arsenal 7 kemenangan beruntun di Liga, hanya Man City 13, Man United 9 dan Liverpool 8 yang pernah mencatatkan kemenangan beruntun lebih panjang sejak tahun baru. Jadi segitu banyak rekor juga runtuh ya di di depan layar kali ya, di depan Arteta, dan kita harus ingat ini tim yang November Desember kita pernah ngomongin di sini, but kalau mereka perlu banget striker karena waktu itu mereka kebanyakan bermain horseshoe, kebanyakan bermain muter-muter bola di depan tanpa penetration, tanpa hasil, dan untuk Arteta mengubah hal itu. Kita ingat juga ini adalah tim Arsenal yang pernah ketika kalah dari West Ham, mereka mencatatkan 77 sentuhan tanpa di kotak penalti lawan tanpa mencetak gol, dan untuk sekarang mengubah begitu banyak permainan mereka sehingga bisa menghasilkan banyak gol, bukan hanya tergantung 1-2 pemain, tapi the whole team contributes. Itu menurut gua ya emang worthy banget sih naik ke sini. 6 pemain yang cetak gol loh Yes, kemarin. bener. Ya. Nah, itu dia. Bahkan Pemain sekarang berbeda. semuanya udah cetak gol kecuali siapa tuh Raya ya? Siapa? Kiper doang. Ya kiper. Ya kan si Raya harusnya bisa dong heading dia. Namanya udah foya-foya lagi. Dia terlalu kecil. Iya, Alisson aja bisa ya. Alisson Bisa. doang itu. Kayaknya udah lengkap ya Nesa ya datanya. Oh, Kayak mirip Nesa ya, di hari Nesa. Senin.
Udah nggak perlu tambahin apa-apa ya, Rizal? Nambah dong. Arsenal nih soalnya. Harus ada yang beda ya? Harus dong, beda nih. Pesaing ya, papan atas. Iya, pesaing buat jadi juara. Tadi Bang Virjo udah nyampein nggak 31 gol, tapi itu harus dicatat tuh juga 31 gol dalam 7 game itu hampir sama kayak yang mereka cetak selama 19 game di awal musim. Jadi menurut gua bukan cuma ini di atas kertas karena faktor lawan-lawannya doang, tapi karena ada perubahan dari segi detail taktik yang agak berubah dari Arteta, khususnya dari titik baliknya gua rasa kekalahan dari Liverpool di FA Cup itu menurut gua habis itu performa mereka cenderung itu positif banget setelah itu. Golnya subur banget. Habis itu jumlah kebobolan juga nggak sebanyak di 19 pertandingan sebelumnya. Waktu itu gue juga sempat debat juga kan sama Koci. Mereka golin juga agak sulit dan kebobolannya juga kebanyakan kebobolan yang soft. Jadi kebanyakan menang deg-degan semua. Tapi selama 7 pertandingan terakhir itu yang bisa diubah sama Arteta lebih ke arah taktiknya sekarang menurut gue unpredictable. Dimana memainkan Jakub Kiwior di back kiri itu jauh lebih nggak kebaca dibandingkan si Zinchenko yang selalu inverted ngisi ke tengah segala macam. Tapi kalau untuk sekarang mainin Kiwior di situ. Habis itu Havertz dimainin jadi false nine. Kiwior titik lemahnya Arsenal. Titik lemah tapi agak nggak terlalu terbaca Coach, dan terbukti dari hasil juga hasilnya positif. Dan karena yang lain main bagus. Dan ditambah ada faktor di lini tengah, ada refreshment di segi Declan Rice yang lebih naik ke atas di number 8 di sisi kiri. Abis itu Jorginho dimainin sebagai single pivot. Menurut gue ini sangat membantu Arsenal. Serangan jadi jauh lebih vertikal, jadi langsung ke area direct segala macam, memanfaatkan postur si Havertz yang bisa menang duel segala macam. Jadi menurut gue faktor perubahan taktik detail seperti ini. Bentar. Apa maksudnya vertikal Havertz memenangkan apa? Gak ada crossing yang dilakukan sama Havertz. Bukan crossing tapi vertikal jadi lebih nggak complicated. Havertz punya peran tapi nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu dari tapi bawah ke atas maksudnya vertikal. Iya, lebih langsung ke direct begitu Coach. Biasanya inverted dulu ngisi ke Zinchenko. Enggak, tetap juga dari sayap mainnya dari Martinelli sama Saka punya peran besar. Justru Havertz cuman menutupin. Kontribusinya semuanya jadi all around berkena semua, tapi peran Havertz kan jadi lebih, dia suka drop, kadang ngedrop. Jadi back lawan tuh bingung apakah gue dulu deh. Berarti enggak sebelum masalah vertikal itu menurut lu, tapi memang Havertz sekarang ini akhirnya dengan apa yang dilakukan oleh Arteta jadi lebih contribute nggak Coach? Dibanding awal iya. Oke. Tapi yang lu nggak setuju tadi vertikal itu kan? Enggak, sama sekali enggak. Dia kan suka sok-sok pengen impresif gitu. Biasa anak muda. Karena nggak bisa ngejelasin, keluarlah istilah-istilah nggak penting. Sebenarnya nggak banyak berubah, cuma lebih variatif aja permainannya. Tidak tergantung sama Odegaard sama Saka, dikira ada Martinelli sama Rice. Nah, Havertz ini lebih free roll. Sekarang. Iya, jadi nggak ada vertikal. Ditambah set piece-nya mereka cetak lebih banyak gol. Kalau yang gue maksud vertikal, gue bisa buktiin juga. Ketika lawan Liverpool di Premier League itu kan bukti salah satunya mereka kirim bola ke depan itu membahayakan dan berbuah. Itu salah satu variasi. Banyak variasi yang dilakukan. Tapi variasi dari sampel 7 pertandingan mereka menang beruntun. Jadi menurut gue ini bisa dijadikan sampel dan bisa jadi contoh buat ke depan juga. Maksudnya Koci, tapi juga selain dari bawah langsung vertikal itu kan horizontal juga. Banyak ada juga. Martinelli, Bukayo, itu kan selalu berperan. Berperan juga. That's why gue tadi juga udah jelasin Declan Rice jadi lebih involved ke depan dan menurut gue itu membawa angin segar juga untuk permainan kontribusi Arsenal dan terbukti dia bisa kontribusi gol juga. Ya, artinya itu adalah bagian dari variasi kalau menurut Yes, Koci. Jadi lu nggak usah lu ngototin, tenang aja. Tenang. Itu adalah diakui juga tapi adalah bagian dari itu variasi. bagian salah satunya. Jadi karena obrolan sepak bola ini gembira aja. Iya, jangan terlalu Santai, dibawa. politik santai. Politik santai sih. Olahraga ini diskusi Santai aja. politik. Pertanyaan gue selanjutnya adalah justru menurut lu ada obatnya nggak Arsenal sekarang? Obatnya maksudnya? Nah, itu emang anak sekarang juga. Kan sebenarnya sekarang nggak ada obat nih Arsenal, kayaknya nggak bisa dikalahin lah. Ya, apalagi juga kalahnya orang gede-gede semua. Tapi ntar mau lawan City ya. Setelah internasional. Masih lama ya. Nah, kelemahannya ada di mana kalau melihat sekarang mereka kalau pemainnya nggak menang terus? Terutama kalau Odegaard nggak secara lawan taktikal. Ya. Bukan malah ini tetap manusia. Yang jalankan tetap manusia. Iya. Dan kalau mereka nggak perform ini bisa drop. Jadi saat mereka perform semua ini lagi susah dicari kelemahannya maksud gua sama tim lawan. Kalau mereka perform susah. Ini contoh Gabriel. Tahun lalu itu banyak blunder. Tahun ini nyaris nggak ada blunder. Awal musim aja banyak blunder. 10 match terakhir 15 nyaris nggak ada blunder. Saliba awal-awal musim juga nggak terlalu bagus, tapi ini kembali lagi ke naik. Semua lagi naik. Tapi cuman pemain yang penting itu kan Odegaard. Kreativitas itu dari Odegaard. Odegaard kalau dimatikan, ya nggak yakin juga gue. Havertz tidak memberikan seperti yang diharapkan kreativitas. Rice juga nggak kreatif amat, ngerti nggak? Terutama dari Bukayo Saka.
semua serangan Arsenal mayoritas, nggak semua, mayoritas itu dari sisi kanan. Harus diakui bahwa kanan itu penting sekali. Bukan berarti Martinelli, Rice nggak penting, penting juga. Tapi jauh lebih penting Arsenal itu dari kanan. Jadi faktor pemainnya nih yang malah lebih penting dari internalnya ya. Pada saat babak kedua si tusuk gigi masuk, mati di kanan. Jadi bisa aja bukan masalah kalau mereka lagi drop, mulai besar kepala, mulai overconfidence, itu juga bisa harus berpengaruh. itu bisa pengaruh. Katanya bukannya sama Martinelli cedera. Enggak, itu cuma ini aja ada luka di kaki ya, tapi itu harapan fans. Bukan harapan fans. Tapi maksud gue sepenting itu kalau dua pemain ini ternyata sesuai dengan harapan fans lain mengalami cedera, mulai kebuka nih cari penangkalnya Arsenal. Penting, tapi kan itu kenceng juga tuh. Penting, tapi kan itu going forward ya Bang ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, tim yang menjadi juara Liga Inggris itu adalah tim yang mencatatkan chance buat lawan mencetak gol sedikit mungkin. Dilihat dari angkanya expected goals against. Tahun ini tim yang membatasi lawan mereka ke gawang terbaik itu adalah Arsenal. Nggak hanya itu, dalam rentetan 7 pertandingan itu mereka membatasi lawan mereka ke hanya 0,5 expected goals against. Itu artinya kurang dari 1 big chance per laga. Jadi struktur apapun yang Arteta lakukan, bukan hanya pertahanan ya, tapi lini tengahnya itu juga bisa, seluruh struktur timnya itu membantu pertahanan dengan cara yang sebaik mungkin mereka bisa bertahan, tapi juga tetap ganas, tetap liar dalam menyerang. Itu sih sebenarnya dia dapat sekarang sweet spotnya antara bertahan dengan efisien. Bagus ya, kalau kita tim nggak bisa kebobolan, nggak bisa kalah dong. Tapi mereka juga bisa menemukan cara untuk yaitu tadi tetap pesta gol ditambah dengan beberapa pemain penting balik, kayak kemarin Thomas Partey akhirnya main sejak Oktober, Gabjes dia akhirnya balik lagi setelah cedera lutut. Dan ini datang di saat-saat penting di mana biasanya Arsenal lagi gemeteran biasanya dalam beberapa tahun terakhir, masuk Maret, masuk April itu dalam beberapa tahun terakhir mereka goyah. Tapi kalau sekarang dengan kembalinya pemain-pemain ini ya kita lihat aja apakah mental block yang selama ini menghalangi pemain-pemain Arsenal itu udah benar-benar lepas atau belum. Ya itu tadi salah satu ujiannya ya habis international break ketika lawan City tadi. Apa ngaku-ngaku? Betul, itu betul banget. Dan kalau ditambah pengalaman nih. Pengalaman di musim lalu, Bang. Sambil juga lu. Bener Coach. Kalau bener bilang bener. Kalau bener bilang bener, kalau enggak gua pasti sanggah dong. Tapi Virsi itu bicara data. Pasti data itu nggak bisa dilawan. Nggak mungkin Virsi ngarangin data. Kalau ngarangin data pun lu nggak tahu kalau itu karangan. Nggak mungkin. Numbers never lie. Seandainya gue. Jadi data itu nggak bisa dilawan. Cuman yang gue selalu kritik adalah apakah sesuai dengan konteksnya. Apa yang dikatain itu benar, cuman Virsi lupa juga bahwa 11 pertandingan yang akan datang itu krusial. Iya, itu dia. Arsenal main lawan Porto jelek banget. It happens. Lawan Liverpool nggak main jelek, tapi ada pertama gol bunuh diri, itu yang merusak segalanya. Jadi anything can happen. Jadi nggak bisa dibilang ini Liverpool main bagus-bagus ketemu Arsenal jelek. Van Dijk jelek, yang di depan jelek. Kalah 3-1. Habis itu bangkit lagi. Karena bedanya cuma 1 poin. Satu pertandingan kalah kepleset aja bisa kepleset selesai. Jadi udah berapa tahun ya kita nggak ada three-way pertandingan three-way fight ke peluang gelar. Jadi harus dinikmati. Jadi susah. Arsenal asumsi kalah lawan City lah. Oke. City sama Liverpool seri, terus pada saat Arsenal kalah Liverpool menang. Sisanya habis itu dimenangin semua. Arsenal menang, City menang, Liverpool. Nggak kemana-mana Arsenal. Dan Arsenal kan biasanya kepleset tuh lawan tim-tim kayak West Ham gitu-gitu yang kayak gitu yang harus. Tapi walaupun mereka big game itu pasti menang-menang. Nah itu yang harus mereka nggak boleh lakukan lagi sekarang. You never know. Dan ditambah bukan data ya, tapi pengalaman musim-musim di mana City dan Liverpool jadi juara, mereka punya margin of error sangat kecil. Apabila mereka udah leading di bulan Februari atau Maret, biasanya itu sampai akhir posisinya udah nggak berubah tuh. Walaupun beda 1 poin, 2 poin itu udah nggak berubah sampai akhir. Tapi kalau di musim kalau ini, dibilang biasanya City Liverpool baru 1 kali. Tapi nempel terus Bang. Makanya City juaranya di hari terakhir, bukan itu kayak pun musim pas lalu. Covid kagak ada yang ngerayain. Dan musim yang ini yang nyaris quadruple itu. Jadi menurut gua mereka ini punya margin of error. City dan Liverpool khususnya punya pengalaman, mereka tahu apa yang dibutuhin untuk jadi juara, margin of error-nya kecil. Dan untuk musim ini Arsenal menurut gue udah belajar dari pengalaman musim lalu juga. Dan untuk penting memantau run in, istilahnya run in tuh periode dari Maret sampai habis di mana nggak terbelah lagi sama international break, itu harus menang-menang semua. Karena gue nggak yakin sampai akhir musim akan ada perubahan poin. Gue malah lebih ngelihat ke Arsenal ini.
lebih ke Arsenal dan Soalnya si Liverpool deg-degan mulu. Dan Kayak Bang, tinggal nunggu kapan dia jatuhnya. lagi enggak bukan apa saja kan dia bener-bener dapat mulu tuh. adanya. Lagi wangi. Iya, Lagi. Momentumnya ada aja gol. Iya, ada aja betul, ini. Peluang terakhir. Jadi menurut gua margin of error tipis itu 1 poin pun menurut gua hasilnya kayak kalah. Seri rasa kalah ini untuk sisa musim Asik, ini. iya, seri rasa kalah. Seri rasa kalah dan ditambah kebobolan itu bakal jadi menentukan juga. Ini menurut gua poin penting, Arsenal itu tim yang paling sulit dibobol di musim ini karena bukan cuma ngegolin paling banyak. Lu menjaga GD lu tetap tinggi itu akan bisa jadi itu akan menentukan juara di akhir musim juga. Gua mau tanya satu pertanyaan sebelum kita pindah lagi. Kenapa lu bilang Declan Rice nggak terlalu ini menurut lu? Menurut gua berpengaruh loh. Bukan gini. Kreativitasnya. Itu ada di Odegaard, hanya dan Odegaard dengan kombinasi Bukayo Saka. Bukan gayanya Declan Rice yang kreatif, coach. Declan Rice kan emang tipe breaker juga. Dia sekarang lebih digeser ke depan karena ada Jorginho. Ya. Tapi kalau Jorginho Nggak nggak ada, dimainin. dia agak ke belakang. Sebenarnya nggak ada masalah karena yang dibutuhkan Arsenal sebenarnya bukan skill individu kayak Real Madrid contoh atau Liverpool kalau kolektif. Luis Diaz. Kiri kanannya. Lebih ke kombinasi, mengambil keputusan yang tepat, kapan harus passing dan itu mereka kuasai, terutama positioning. Ini jauh lebih penting daripada cuman skill. Kombinasinya memanfaatkan ruang, positioning, tahu kapan shoot, kapan tidak, dan yang bikin gue suka dengan Arsenal yang tahun ini nggak kelihatan di Liverpool maupun City, mereka berani membuat kombinasi cepat sekali sentuh itu di kotak penalti. Itu untuk penggemar bola itu luar biasa dan ini sering dilakukan oleh Arsenal, sering banget. Bahkan minggu lalu aja cuma bilang Ben White goblok itu udah dapet di kotak penalti Len. Ya. Dia dapat bola kosong nggak ada yang jaga. Harusnya dia shoot, kagak di shoot loh. Dibagi lagi. Dipassing lagi. Ya, anak futsal. Dan akhirnya futsal. Dan akhirnya sampai nggak gol. Nah kemarin akhirnya dia berani shoot pakai kaki yang lemah ngegolin. Tapi itu dari dulu kan emang ledekan buat anak Arsenal kan. Yang kayak di depan gawang aja masih lo taktok gitu loh. Tapi mungkin yang kali ini works gitu. Sekarang lebih efektif. Tapi kehadiran Declan ngaruh kan? Bagus kan? Banget, bagus. Terus Jorginho juga bukan ngedrop malah sekarang dikasih kesempatan perform juga gitu. Iya. Secara overall bagus lah. Cuman kembali lagi untuk mencetak ini kan gue selalu bilang kadar gol pertama sama gol ke-6 itu beda. Untuk mencetak gol pertama itu penting sekali. Ya. Untuk merusak percaya diri lawan. Gol kedua nggak kalah pentingnya, tapi kalau udah gol ketiga keempat itu akan jauh lebih gampang. That's why gue selalu ngelawan datanya Haryo dan Virzi kalau bilang, oh ini berapa gol berapa, lo harus lihat golnya dari mana, yang kapan, yang keberapa. Dan itu nyaris semua pemain Arsenal yang penting, Bukayo Saka, Odegaard itu punya peran lebih besar daripada pemain lain. Bukan berarti Declan Rice, Kai Havertz nggak penting, penting juga. Karena kalau lu cetak 6 gol kebobolan 7 lu kalah-kalah juga kan. Jadi pemain belakang juga penting, Raya juga penting. Cuman untuk bisa cetak gol itu perannya Odegaard sama Saka lebih besar daripada Martinelli, Rice dan Havertz. Berarti menurut lo paling berpengaruh buat Arsenal siapa satu pemain sekarang? Satu pemain. Satu aja. Odegaard. Iya, lu kan udah dari tadi. Ya, gue yakin bisa baca itunya Virzi. Enggak, Declan Rice. Enggak dong. Declan Rice. Declan Rice sih. Gue William Saliba sih. Masih dari konsisten dari musim lalu sampai musim ini gue bilang William Saliba pembeda dari Arsenal. Karena kualitas Arsenal dari ada sama nggak ada dia minum jauh dulu. Tadi nyangkut Bang Saliba. Sampai ketarik. Lihat kayak coach itu abis ngotot minum. Oh, nanti abis ini diikutin. Abis ini diikutin. Talent kita, takut nanti lu kenapa-napa. William Saliba dari musim lalu sampai musim sekarang pembedanya Silakan, Arsenal. kalau kalian siapa menurut kalian pemain Arsenal paling berpengaruh di tim Arsenal, menurut kalian siapa, tulis di kolom komen. Kita nanti akan lanjut lagi di episode berikutnya di Dewan Pundit Indonesia.